kita dan otak kita itu tidak mengingat peristiwanya. Kita mengingat makna yang kita lekatkan ke peristiwa tersebut. Jadi tergantung. Apakah mungkin sebagian besar memori yang kita punya itu adalah rekayasa dari otak kita sendiri, Trisa? Nah, itu menarik. Pengalaman traumatis itu penting dan bukannya bermaksud menginvalidasi, tapi jangan sampai itu dijadikan identitas kita. Pengalaman itu ada, perlu diakui dan diintegrasikan ke identitas kita saat ini, tapi jangan jadikan itu satu-satunya identitas kita. Kayak misalkan, Dan apakah overthinking itu tanda kalau otak kita aktif atau justru ini warning kalau sistem kita lagi kewalahan? pulih itu adalah tadi menciptakan identitas kita yang baru dan juga masa depan yang baru berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Dan apakah benar antara pria dan wanita itu butuh waktu yang berbeda saat mereka tertarik akan lawan jenis? Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali bareng sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Kamu pernah gak sih, kita tuh tahu gitu ya, mau melakukan sesuatu. Tapi yang kita putuskan justru sebaliknya. Terus ada juga tiba-tiba muncul satu memori yang bahkan kita udah lupa itu ada di pikiran kita karena kejadiannya mungkin udah belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba ting muncul tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya bagaimana sih sistem kerja otak dan memori kita itu? Hari ini kita bakal ngobrolin itu ya, sama-sama kita berdiskusi dengan teman ngobrol saya kali ini, seorang konten kreator dan juga neuroscience communicator, ada Trisa Triandesa. Selamat datang di Pip Talk, Trisa. Terima kasih JJ, hi Peepers. Pas banget kita nge-tag podcast hari ini di jam makan siang. Betul. Ada orang-orang yang bilang dan berpesan, di saat kamu sedang ingin memutuskan sesuatu, jangan putuskan dalam keadaan capek atau lapar. Karena katanya keputusan kita itu akan jauh lebih buruk, akan menimbulkan penyesalan dan lain sebagainya. Aku cukup penasaran sih Teresa, itu sebenarnya apa yang terjadi di otak kita? Apakah memang mempengaruhi dari kita keadaan sedang lapar atau capek dalam kita memutuskan sesuatu? Jadi kita mulai dulu dari otaknya dulu ya. Kan otak itu kan secara rata-rata, secara umum dia tuh kan punya 2% massa tubuh kita. Tapi dia tuh menghabiskan 20% energi tubuh kita. Oke. Jadi sangat boros. Nah, ketika kita lapar atau itu kan lapar tuh sesuatu yang kita rasakan, tapi kan sebetulnya kalau secara biologis itu kondisi di mana gula darah kita kan sedang menurun tuh, makanya kita merasa lapar, kita perlu asupan baru. Kalau misalkan kita lagi kelaparan dan si gula darahnya itu sedang turun, di mana otak kita, di mana itu adalah bahan bakar utama otak kita, nggak heran sebenarnya kalau misalkan kita jadi dalam pengambilan keputusan tuh lebih impulsif, lebih cepat, lebih otomatis lah ibaratnya. Pokoknya cari yang jalur cepetnya aja gitu. Jadi memang ibaratnya itu memang secara biologis otak akan berperilaku seperti itu ketika kekurangan bahan bakarnya, tapi dipaksa untuk mengambil keputusan. Ketika kita harus mengambil keputusan itu juga kan sangat membutuhkan energi kan buat otak kita. Jadi ya itu, kalau memang kita perlu untuk melakukan atau mengambil keputusan yang penting, baiknya sih memang tidak dalam kondisi lapar ataupun lagi lelah gitu, supaya ada kontrol kognitif yang lebih optimal lah gitu, yang dilakukan atau yang dikendalikan oleh si prefrontal cortex yang ada di belakang jidat kita ini, supaya dia itu bisa bekerja optimal, supaya ibaratnya nggak kebablasan dan kecolongan sama sistem lain yang lebih cepat itu untuk dalam pengambilan keputusan yang bisa jadi keputusannya itu bukan yang terbaik karena kan impulsif gitu, ngambil pokoknya yang cepat aja gitu. Jadi memang ada kaitannya. Ternyata make sense ya. Sesimpel, aku kan suka banget ke supermarket. Supermarket itu adalah salah satu playgroundku, Trisa. Jadi kalau lagi Aku sama convenience mumet, store yang kecil-kecil gitu, itu suka banget aku kalau traveling kan? gitu. Jadi kayak belanja, cuci mata gitu kalau lagi mumet. Nah kadang-kadang memang kalau lagi lapar terus berbelanja tuh impulsif banget. Kayaknya semua tuh mau dibeli gitu. Ternyata
penjelasan kamu tadi cukup menjawab. That's why. Emang sering dibilang kan kalau lagi lapar jangan belanja gitu kan, jangan belanja makanan. Jadi malah semuanya kayak Iya. lapar mata kan. Lapar mata tuh karena sebenarnya ada landasan biologisnya kenapa kita berperilaku seperti itu. Ini juga mempengaruhi keputusan apalagi dalam asmara ya. Kalau sedang kesepian kan katanya juga kita suka memilih pasangan yang kurang tepat katanya. Asal ada aja yang di depan muka gitu, di depan mata gitu. Oke. Lalu aku ingin bertanya, seberapa akurat sih sebenarnya ingatan kita? Apakah mungkin sebagian besar memori yang kita punya itu adalah rekayasa dari otak kita sendiri, Trisa? Nah, itu menarik. Jadi kalau misalkan ditanya apakah akurat, bisa dibilang enggak akurat. Jadi otak kita itu sebetulnya tidak objektif. Dia itu banyak sekali, mungkin pernah dengar kayak cognitive bias gitu kan, bias kognitif ya, itu tuh salah satu contoh lah otak di mana sebenarnya otak tuh nggak objektif. Cuman kalau berkaitan dengan yang tadi, eh ingatan atau memori itu kan contohnya misalkan kita ada di satu peristiwa yang sama, tapi JJ mengingatnya hal yang berbeda dan bahkan maknanya pun berbeda, tapi aku pun bisa berbeda gitu kan. Itu karena pertama kayak selective attention, kayak atensi selektif, di mana apa yang menarik buat JJ belum tentu menarik buat aku. Mungkin buat aku sih, oh yang menarik adalah lampunya, sementara JJ lebih pay attention sama kursi gitu. Jadi nanti ketika misalkan kita keluar dari ruangan ini, misalkan JJ pun baru pertama kali kesini, yang lebih melekat di kepala JJ mungkin adalah si kursi. Buat aku adalah si lampu gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi otak kita tuh bukan mesin perekam kayak kamera yang dia tuh emang ngerekam as it is aja gitu. Satu kamera ini ke aku doang, ya udah yang direkam ini doang. Tapi otak kita tuh enggak, otak kita tuh selalu, contohnya ketika kita recall ingatan atau memori, si ingatan itu tuh ibaratnya jadi enggak terlalu stabil. Enggak terlalu stabil as in dia itu akan bisa mudah terpengaruh oleh keyakinan kita saat ini, our belief system, our current belief system, our emotional state saat ini, apakah kita lagi senang, sedih, kecewa, segala macam itu, dan juga kombinasi antara keduanya, jadi interaksi antara keduanya. Jadi kalau misalkan dibilang akurat sih, nggak seakurat itu karena ada banyak banget faktor yang bisa menyebabkan nanti si ingatan itu akan berubah. Jadi ketika kita recall tuh si otak kita nanti misalkan aku ingat kejadian 6 tahun yang lalu, ketika aku omongin lagi nanti si otak tuh akan merekonstruksi ulang dan ibaratnya kayak menulis ulang si ingatan itu, kayak rewriting the memory itself gitu. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang 100% akurat, makanya kalau misalkan kasus-kasus kejahatan yang mengundang saksi-saksi itu ternyata udah ada nih studinya bahwa saksi-saksi itu akan bisa mengingat hal yang sangat-sangat berbeda meskipun ada di situasi yang sama gitu. Makanya kalau kita hanya mengandalkan sama ingatan orang itu bisa jadi tidak hasilnya akan tidak terlalu akurat. Menarik banget. Jadi seperti yang kamu jelaskan tadi, dalam dua orang dalam satu ruangan yang sama, kadang attention dan perhatian mereka itu berbeda. Nah, ketertarikan akan satu objek dalam dua orang yang berbeda ini, itu latar belakangnya apakah masuk juga dengan hal-hal yang familiar ke mereka, cara mereka dibesarkan itu juga masuk nggak sih? Iya, jadi itu sangat-sangat berpengaruh ataupun menjadi bagian dari faktor-faktor yang berkontribusi ke bagaimana manusia itu memaknai pengalamannya. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Jadi pengalaman di masa lalu dan keyakinannya dia, minatnya juga gitu kan. Jadi itu semua makanya sangat-sangat kompleks itu kalau kita mau ngomongin satu aspek manusia, satu aspek yang dimiliki oleh manusia aja, tapi itu bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang gitu. Menarik sekali. Terus sebelum mengambil keputusan nih Trisa, apakah ada waktu atau durasi tertentu yang disarankan agar kita jatuhnya nggak overthinking, justru nggak mengambil keputusan yang akhirnya berujung pada ditunda lagi. Ada kayak golden time kah? Kalau misalkan yang angka yang pasti sebenarnya enggak, cuman ini juga kan berkait sama perkembangan otak kita kan. Jadi
otak kita itu bagian-bagiannya, maturasinya atau proses pematangannya itu berbeda-beda. Kayak prefrontal cortex itu yang paling terakhir untuk mencapai titik maturasi atau kematangannya. Sementara prefrontal cortex ini dia berperan penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan, regulasi emosi, kendali impuls gitu. Jadi itu satu. Jadi kalau misalkan kita udah di usia rata-rata 25 tahunan, 30 awal, berarti secara struktur otak ini sudah matang gitu. Tapi di satu sisi ketika otak ini sudah matang, berarti kan dia sudah bisa berpikir lebih keras, bisa lebih banyak, bisa melihat lebih banyak perspektif berbeda. Tapi di satu sisi itu juga jadi bikin kenapa kita kebanyakan mikir ibaratnya. Kayak banyak ada ini nih, ada apa namanya opsi lain, kalau enggak ada alternatif lain, harusnya kita mikirin plan A, plan B, plan C gitu, yang akhirnya malah kita terjebak di siklus si overthinking itu. Walaupun nggak selalu berarti akan overthinking, cuman akan menjadi overthinking kalau hal-hal itu dibiarkan berkutat di kepala kita terus-menerus tanpa ada aksi nyata gitu untuk menghentikannya, ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan ada periode atau waktu berapa lama antara ibaratnya dari pikiran biasa menjadi pikiran yang overthinking, itu akan berbeda-beda ya, kayak tergantung pengalaman hidup si orang itu, tergantung hal ataupun masalah yang dia pikirkan juga, tergantung seberapa berpengaruh terhadap kehidupannya, dan seberapa penting hal tersebut akan menentukan ibaratnya kenyamanan atau keberlangsungan hidupnya. Karena kan otak juga intinya tuh bukan untuk menjaga kita untuk bahagia kan, tapi untuk bertahan hidup kan secara evolusi gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Ada orang yang cepet banget gitu mengambil keputusan. Oke, yang ini next lagi yang lanjut. Apalagi mungkin untuk orang-orang pebisnis, leader kan mereka memang dibutuhkan sekali untuk memutuskan sesuatu. Tapi ada beberapa orang juga yang untuk nggak usah hal-hal yang menyangkut kehidupan deh. Makan Riza. siang deh, kadang suka ribet. Menu makan siang aja udah di announce di grup, mau makan siang apa dari jam 11. Apa ya? Sampai Gitu lama. setengah satu tuh masih mikir kayak apa ya. Tapi dan itu juga sebetulnya kebiasaan kan. Memang makanya kan suka ada pepatah lama, Allah bisa karena biasa, karena itu juga salah satu cara bagaimana sebenarnya ada cara untuk kita melatih supaya kita bisa mengambil keputusan lebih cepat lagi. Bagaimana itu? Baik lagi beda-beda kan, setiap orang kan kondisinya beda-beda nih. Jadi kalau misalkan contohnya orang yang dengan gangguan depresi atau gangguan kecemasan dengan orang yang ibaratnya ya yang bisa dibilang kayak sehat gitu, yang normal kalau untuk bahasa awamnya, itu akan berbeda karena dari struktur dan fungsi, dari struktur otaknya aja sudah ada perbedaan. Jadi itu baik lagi nggak bisa dipukul rata buat semuanya gitu. Tapi apakah bisa dilatih? Ya bisa gitu. Cara melatihnya gimana? Salah satunya kalau misalkan terutama lagi overthinking banget, banyak pikiran banget di kepala, langsung nulis. Expressive writing itu, tulisin aja isi kepalanya, dan dari situ kan kita bisa ngelihat sambil agak kritis juga, emang iya pikiran ini tuh ada, kalau enggak apakah ini pikiran doang atau ini fakta. Jadi ada proses yang harus dilalui. Kalau itu udah dibiasain, jadi nanti pas kita ada pikiran lagi, oh iya ya, apakah ini pikiran gue doang, apakah ini hanya kecemasanku aja yang berbicara, atau emang ini sebenarnya ada landasan faktanya yang sehingga harus diprioritaskan gitu. Jadi sebenarnya bisa dilatih gitu. Dengan menuangkan isi kepala ke tulisan, muncullah nanti critical thinking itu ya, Trisa. Kita mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih terstruktur. Ini kayaknya cuma overthinking gue deh. Ini kayaknya lebih baik deh. Betul, itu salah satu cara sih sebetulnya bisa untuk mengurangi overthinking. Apalagi biasanya kan overthinking terjadi di kala malam hari sebelum tidur kan. Udah di kasur udah enak, tiba-tiba berisik banget di kepala gitu kan. Makanya aku yang udah aku lakukan, yang memang ini pun disarankan sama terapisku dulu, dan yang memang sudah ada banyak studinya pun adalah kita selalu siapin kayak buku gitu loh, kayak di samping kasur kita, dan pena atau pulpen. Tujuannya kalau udah mulai overthinking langsung tulisin aja deh, istilahnya kayak brain dump gitu lah, kayak offloading semua yang ada di kepala, muter-muter, tulisin aja. Itu mungkin tidak akan serta-merta menyelesaikan masalahnya atau enggak masalah overthinkingnya, tapi seenggaknya kita punya waktu untuk menuangkan apa yang
menjadi kegelisahan kita, dan dengan kita menulis tuh ibaratnya kayak curhat kan, dan jadi kita kayak lebih katarsis lah kalau di psikologi itu kayak mendapatkan ketenangan gitu, seenggaknya jadi lebih puas, lebih nyaman, lebih plong gitu ketika kita udah tulisin. Apalagi nanti kan kita bisa lihat lagi nih, kenapa gue mikir gini ya, kenapa ya, jadi justru kita juga harus challenge our own thoughts gitu loh, and our emotions gitu. Masih ngomongin soal overthinking. Sebenarnya apakah ada batas kapasitas mikir di otak? Dan apakah overthinking itu tanda kalau otak kita aktif? Atau justru ini warning kalau sistem kita lagi kewalahan? Kalau soal kapasitas, meskipun otak kita punya potensi yang luar biasa untuk belajar hal baru, untuk menyerap informasi baru, tapi dia memang ada kapasitas pada satu waktu tertentu. Ibaratnya kayak otak kita ini secanggih itu, tapi untuk melakukan hal yang membutuhkan perhatian banyak dan juga membutuhkan fungsi kognitif yang cukup berat, otak juga ada kayak ngerem, enggak, tunggu dulu, kebanyakan nih, gue juga perlu waktu gitu. Jadi memang ada kapasitasnya untuk pada waktu yang bersamaan. Misalkan kan pernah dengar mungkin kayak multitasking itu kan mitos kan, sebenarnya otak kita nggak bisa multitasking, bisanya tuh task switching. Jadi orang kan mikirnya multitasking kayak kita bisa melakukan dua hal yang bersamaan. Coba deh pikirin lagi, emang iya bersamaan? Enggak kan? Kita paling misalkan lagi kerja balas WhatsApp, apakah itu bersamaan? Enggak kan? Itu kan task switching, kita hanya mengalihkan perhatian kita ke tugas yang berbeda. Jadi itu satu, jadi itu juga nunjukin kalau bahwa otak kita tuh nggak bisa gitu kalau misalkan harus melakukan dua hal dengan muatan kognitif yang besar pada saat yang bersamaan. Makanya kan contohnya kayak lagi nyetir balas message atau enggak apapun itu sambil main handphone, itu kan tidak dianjurkan karena ya itu otak kita nggak bisa gitu untuk bisa membagi perhatian secara rata aja satu udah sulit, apalagi dilakukan secara bersamaan gitu. Jadi kalau misalkan kapasitas, ada kapasitas batasnya di mana, dan itu disebutnya tuh working memory gitu. Kayak misalkan working memory itu intinya kayak daya ingat jangka pendek lah gitu yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak misalkan kita mengingat nomor telepon gitu kan, misalnya JJ ngasih nomor telepon, 081732574433 gitu. Oh iya aku ingat sekarang, tapi nanti mungkin 5 menit lagi karena udah nggak penting, kalau nggak karena aku udah tahu udah aku save, jadi udah nggak harus disimpan lagi, dibuang aja karena udah aku 5 menit Risa. 2 menit 30 detik juga udah lupa kan ada itu. Apa gitu. Kayak gitu. Terus tadi yang kedua itu soal apakah overthinking itu ada tandanya otak aktif? Iya, aktif tapi tidak efisien. Baik lagi kan otak kita itu kan mengonsumsi energi 20% kan dari tubuh kita. Jadi itu dengan kita overthinking tuh aktif tapi kayak ibaratnya gini deh, contohnya ada bedanya sibuk dan produktif kan. Nah dia itu cuma sibuk doang, otaknya sibuk tapi nggak produktif, nggak efisien gitu. Jadi energinya banyak dikeluarin tapi ya ibaratnya kayak buang-buang energi aja gitu. Jadi nggak efektif, nggak efisien, dan nggak fokus sama tujuan yang harus dilakukan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi menjawab banyak hal sih. Itu juga penjelasan kamu tadi juga mengingatkan aku dengan pesan teman-teman. Jadi yang bilang kalau ingin memulai hari yang lebih produktif, sebisa mungkin di pagi hari selesaikanlah yang lebih berat dulu. Karena kayak yang kamu ceritakan tadi, kalau otak kita kan butuh 20% kan dari energi tubuh kita gitu. Dan kalau ngomongin overthinking itu mungkin bisa jadi proteksi, tapi juga bisa menjerumuskan kalau overthinking itu jatuhnya cuma di pemikiran saja, nggak ada aksinya ya. Mungkin ya salah satu aksinya untuk mengurangi overthinking adalah bisa ditulis tadi kan salah satunya, atau bisa diomongin ke orang terdekat kalau emang ini sesuatu gangguan atau enggak sesuatu yang sudah mengganggu keseharian gitu kan. Seenggaknya bisa dikeluarkan dulu lah biar plong dulu gitu. Tapi iya itu juga penting tuh, makanya kalau misalnya ada hal yang penting yang berat banget, lakukanlah di pagi hari. Tapi ada tapinya karena balik lagi kan setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dia lebih produktif di pagi hari kayak yang morning person, ada juga yang lebih agak sorean. Jadi yang lebih penting tuh sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengelola energi kita sepanjang hari, dan kita bisa mengenali kapan ya waktu yang paling pas buat gue ngerjain hal yang susah gitu. Kapan ya gue lagi
apalagi greng-grengnya nih gitu. Jadi kita mungkin tips aku beberapa yang sering aku share juga adalah kita coba deh dalam 1 minggu kita kayak punya kayak jurnal kecil gitu, kayak ngecek aja, oh pagi ini energi aku gimana ya, siang gimana, sore gimana, malam gimana. Kalau misalkan dalam 1 minggu kita udah ngeliat, oh ternyata dari 1 minggu ini aku lebih seringnya tuh punya energi banyak tuh misalkan di jam 3 sore gitu misalkan. Ya udah kalau gitu gunakanlah waktu itu untuk mengerjakan hal-hal yang berat ibaratnya. Tapi kalau misalkan ternyata seperti kebanyakan orang yang kayak aku ngerasa lebih oke kalau ngerjain pagi, aku justru mau ngerjain yang berat-berat di pagi dulu, nanti siang barulah kayak cuman balas email doang. Kalau nggak ya pokoknya admin-admin yang seenggaknya nggak terlalu yang harus Heavy ya. ya, Menarik banget ngomongin soal overthinking. Ini tuh ada pengaruhnya sama trauma nggak sih, Trisa? Bisa jadi, tapi tidak nggak apa ya, nggak hubungannya nggak yang kausal gitu. Apakah punya trauma jadi bisa overthinking? Tapi memang kalau dari kasus-kasus sih biasanya ada pengalaman di masa lalu yang misalkan traumatis gitu kan, atau enggak pengalaman buruk di masa lalu yang membuat eh, apa ya, seseorang itu kayak replaying that scene gitu ibaratnya. Jadi makanya jadi overthinking. Jadi bisa jadi. Menyambung penjelasan kamu tadi untuk memori yang benar-benar traumatis gitu. Ada hacknya nggak sih supaya em, impact-nya ke depannya tidak semenyakitkan dan tidak semenghancurkan itu? Apakah ada hack yang bisa kita lakukan ke otak untuk melindungi diri kita sendiri juga? Karena kan itu kejadian yang luar biasa besar yang membuat kita shock luar biasa gitu. Ada hal yang bisa dilakukan sendiri dulu nggak sih? Itu kembali lagi ke fungsi otak kita yang utama, yaitu untuk menjaga kita bertahan hidup. Jadi pengalaman apapun baik yang negatif maupun positif itu, terutama yang punya muatan emosional yang tinggi, relatif akan lebih mudah diingat sama kita, akan menetap di dalam otak kita, dalam pikiran kita, karena otak menganggapnya bahwa itu adalah informasi penting untuk keberlangsungan hidup. Contohnya, kalau misalkan pengalaman buruk dulu deh gitu, misalkan aku pernah kecelakaan, misalkan aku pernah ketabrak mobil, itu aku memang pernah ketabrak mobil. Jadi iya waktu kelas 3 SD. Aku pernah ketabrak mobil, jadinya kan mungkin untuk beberapa lama aku takut banget nyebrang. Aku nggak berani nyebrang karena kan aku ada, ya itu mungkin yang disebut trauma tadi kan, takut ngeliat jalan, takut nyebrang sendiri. Tapi sebetulnya kan itu berarti informasi penting kan bagi otakku bahwa jalan itu bisa menjadi tempat yang berbahaya gitu kan. Tapi di satu sisi bisa juga hal-hal yang menyenangkan, misalkan dapat hadiah dari orang tua gitu, dapat sepeda kah, kalau nggak lulus kuliah, itu juga jadi informasi penting bahwa ada perasaan menyenangkan dari aktivitas tersebut. Intinya sih untuk bertahan hidup lah gitu. Bertahan hidup kan antara kita menghindari hal yang negatif atau kita menuju hal yang ingin kita capai atau ingin yang kita rasakan. Jadi kalau misalkan ngomongin hacknya, ini juga baik lagi, kalau pasti ini teman-teman di sini dan anak-anak psikologi pasti akan setuju kalau ngomong sama anak psikologi jawabannya kebanyakan tergantung. Jadi maaf tapi memang begitu, kami bukan dukun, tidak bisa memberikan jawaban pasti. Tapi jadi jawabannya tergantung seberapa besar muatan emosional dari pengalaman tersebut, dan apakah ada hacknya? Ada, salah satunya adalah cognitive reappraisal, di mana ini tuh sebenarnya teknik yang sering digunakan dalam cognitive behavioral therapy. Jadi tujuannya adalah kita memaknai ulang pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Karena kan gini, pengalaman di masa lalu itu nggak bisa kita hapus begitu. Bukan yang nggak bisa dihapus, sudah terjadi dan tidak bisa dihapus begitu saja kan. Kan udah kejadian nih. Yeah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memaknai pengalaman tersebut. Pilihannya kan sebetulnya kalau mau oversimplifikasi ada dua. Kita mau terus dibayangi oleh pengalaman buruk itu dan kita akan terus merasa terbebani, atau kita mau melihat pengalaman itu adalah sebagai proses belajar kita dan itu kesempatan buat kita mengintegrasikan pengalaman tersebut untuk membentuk identitas baru dan menciptakan masa depan yang baru. Karena ketika kita ngomongin pengalaman masa lalu yang gak mengenakan, kadang itu pendekatannya itu adalah
pengen dilupain aja deh gitu, nggak usah diinget-inget lagi deh gitu, anggap aja itu nggak pernah terjadi. Justru itu kontraproduktif. Justru itu kayak malah bikin otak kita bekerja lebih keras lagi untuk tidak mengingatnya. Padahal kan buat otak kita itu hal yang penting gitu. Jadi kayak, oh ya misalnya contohnya jalan, itu jalan tuh penting tuh Tris, hati-hati, hati-hati. Tapi kata di satu sisi kata bagian otaknya kayak, udah nggak apa-apa, udah nggak apa. Jadi kayak berantem gitu loh. Jadi kayak malah ada konflik di situ. Dan itu malah meningkatkan aktivitas si amigdala, bagian otak yang tujuannya tadi utamanya adalah untuk membantu kita bertahan hidup. Walaupun kan amigdala kalau di bahasa awamnya atau enggak di science popular itu dikenalnya sebagai pusat rasa takut gitu kan ya, kalau pusat stres gitu. Tapi sebetulnya tugas utamanya adalah untuk mendeteksi ancaman dan juga untuk memproses emosi. Jadi kalau misalkan si area amigdala ini overactivated, kayak ada overaktivasi, jadinya kita akan selalu cemas, selalu takut, ada memori, ada sedikit aja yang berhubungan dengan hal tersebut itu bisa menjadi ibaratnya kayak trigger gitu kan buat kita. Jadi makanya yang bisa kita lakukan atau hacknya adalah kita memaknai ulang pengalaman tersebut. Untuk meniadakan pengalaman tersebut atau berharap pengalaman tersebut tidak pernah terjadi, nggak mungkin. Karena sudah terjadi pun. Yang bisa kita lakukan adalah memaknai ulang dari pengalaman itu. Apa sih? Ibaratnya mah kayak itu loh, ambil aja hikmahnya, walaupun itu juga aku juga nggak 100% setuju kalau misalkan ada kecelakaan udah ambil aja hikmahnya, enggak. Tapi kalau dalam kasus ini kita kan secara sadar melihat ulang pengalaman masa lalu kita secara netral dan juga secara konstruktif nih. Oh iya ya, pengalaman itu terjadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa aku ambil. Berarti kan pelajaran buat aku kalau kasusnya ketabrak mobil, lihat kanan kiri dulu gitu. Jadi dilihatnya tuh sebagai proses belajar, bukan jadi kayak wah ini pengalaman buruk yang menjadikan itu identitasnya. Kadang kan ada juga individu-individu yang ngerasa pengalaman traumatis itu penting tentunya gitu, bukannya mau menginvalidasi, tapi jangan sampai itu dijadikan identitas kita. Pengalaman itu ada, perlu diakui dan diintegrasikan ke identitas kita saat ini, tapi jangan jadikan itu satu-satunya identitas kita. Kayak misalkan aku kan hidup dengan gangguan kecemasan dan gangguan depresi, itu kan nggak jadi identitasku. Itu adalah kondisi yang memang aku harus lalui, yang memang aku harus jalani dengan kondisi tersebut. Apakah aku akan dengan senang, oh itu tuh Trisa yang depresi, aku juga nggak mau disebut gitu. Karena kondisi itu hanya satu lapisan atau enggak satu sisi dari kehidupanku. Sama untuk setiap orang juga kan banyak kan. JJ ada mungkin kan perannya sebagai anak, sebagai kakak kah, sebagai teman kah, sebagai podcaster kah, ada banyak gitu. Jadi kan kita nggak bisa gitu kalau hanya mengaitkan identitas kita dengan pengalaman masa lalu, satu pengalaman masa lalu yang jadinya bikin hari ini dan masa depan kita ibaratnya berantakan gara-gara itu. Ini juga mungkin alasan kenapa kalau saat kita berdiskusi dengan para profesional, di saat sedang melalui masalah yang begitu besar, yang mereka minta pertama adalah menerima. Menerima kalau itu menjadi bagian dari hidup kamu. Betul, jadi kita harus acknowledge, kita harus menerima dulu, lalu kita mengidentifikasi dari mulai apa yang kita rasakan, sampai apa yang terjadi, lalu baru kita bisa mengambil langkah berikutnya gitu. Jangan langsung, lupain aja gitu. Betul. Berarti apa yang orang-orang bilang ini bisa didebatkan ya Trisa. Oh yang mana kayak nih? Waktu, Wah hati-hati. waktu menyembuhkan. Mungkin tidak menyembuhkan ya. Mungkin luka itu tidak hilang dan tidak sembuh. Lukanya tetap ada, tetap berbekas. Cuma respon kita yang berbeda. Betul sekali. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan respon fisiologis terhadap pengalaman emosional yang sampai jatuh dia. Setuju, bukumu setuju dengan pembicaraan kita. Jadi mengubah respon fisiologis dari pengalaman atau dari muatan emosional dari pengalaman tertentu itu. Jadi makanya kan kadang suka ada juga yang masih memiliki pandangan bahwa pulih itu adalah kondisi di mana kita seperti sedia kala, seperti sebelum pengalaman buruk itu terjadi. Ya, sulit dong, kan sudah terjadi gitu kan. Jadi pulih itu adalah tadi menciptakan identitas kita yang baru dan juga masa depan yang baru berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Apakah ya, itu kayak misalkan aku juga misalkan
Contohnya apa? Aku pernah dibully, tapi kan aku tidak menjadikan itu sumber identitasku satu-satunya. Oh, aku adalah orang yang dibully. Aku jadi gara-gara dibully, aku jadi ngerasa merasa tidak cukup baik segala macam. Ada masanya tentulah ya, namanya juga waktu remaja gitu kan. Tapi apakah aku akan membiarkan pengalaman itu gara-gara kakak kelas itu doang jadi menentukan bahwa berarti aku tuh nggak layak nih, I'm not good enough segala macam. Itu kan enggak kan. Itu kan jadi pilihan kita kan gitu. Di saat-saat seperti ini iri banget sama Dumbledore ya, yang bisa mengambil ingatan ditaruh di cawan, nggak aku pikirin lagi, dadah. Iya, enak ya kayak gitu ya. Sayangnya nggak bisa kayak gitu, Peepers. That's not how our brain works. Oke, dalam interaksi sehari-hari, Teresa, apa yang lebih mempengaruhi otak kita? Apakah dari kata-kata, dari nada, atau dari ekspresi? Sebenarnya semuanya sih. Jadi kayak kalau misalkan mau dikotak-kotakan gitu agak sulit, tapi kalau misalkan melihat fungsi respon dari organ bagian otak kita, contohnya amigdala tadi, dia itu bisa bisa menangkap ekspresi wajah dan memaknainya itu dalam waktu yang sangat cepat, kayak 100 sampai 200 milidetik. Jadi kalau misalkan dari situ ya berarti ekspresi wajah itu penting. Tapi kan balik lagi, ekspresi wajah kadang kalau misalkan kata-katanya dan juga intonasinya ternyata nggak cocok, kita juga suka bingung ya. Orang ini sebenarnya marah apa enggak sih? Kok dia senyum tapi kok kata-katanya pedes gitu kan. Jadi kan itu juga kan ada konteks-konteks tertentu lah dari intonasi juga, dari kata-kata yang digunakan ataupun dari ekspresi wajahnya. Tapi kalau dari ketiga itu semuanya sama-sama penting sih, karena tapi kalau misalkan dilihat dari perspektif evolusi nih ya, sebetulnya intonasi dan ekspresi wajah bisa dikatakan sedikit lebih penting, karena kan kemampuan kita berkomunikasi lewat kata-kata kan baru berkembang agak belakangan ya. Sebelumnya kan lebih ke ekspresi wajah, itu kan ibaratnya suka kalau bercanda bahasa Goa itu kan gitu kan. Itu jadi mungkin kalau misalkan mau pilih-pilih banget, berarti ya ekspresi wajah itu bisa dibilang agak lebih tinggi sedikit daripada kata-kata gitu. Oke. Karena kita juga kan kayak mendapatkan sinyal-sinyal pesan-pesan dari lingkungan kita tuh kebanyakan yang non verbal kan, bukan sesuatu yang dikatakan, tapi kadang dari ekspresi wajah, dari gestur tubuh gitu kan. Itu. Setuju sih. Karena di saat kita berinteraksi apalagi dengan orang yang baru, pertama kan kita menganalisa dari gerak tubuhnya dulu ya. Dari wajahnya dulu kan, sebelum dia mulai ngomong gitu kan. Iya. Apakah dia mulai dengan senyum atau dari, mungkin kalau dari Jawa aja dia udah yang diem atau jutek, kan kita agak ragu untuk menyapa. Menarik. Terus fenomena tiba-tiba keingetan sesuatu, Teresa, yang mungkin kita udah lupa kalau kita bahkan punya memori itu, karena sudah saking lamanya, belasan sampai puluhan tahun. Terus tiba-tiba secara random, ting muncul aja. Ini sebenarnya apa yang terjadi di otak kita? Apa yang memicu? Nah, jadi itu balik lagi kaitannya sama si amigdala tadi kan, yang dia itu tujuannya untuk mendeteksi ancaman dan juga memproses kondisi emosional kita. Tapi kalau berhubungan dengan memori, itu tuh berkaitan dengan hipokampus. Hipokampus itu perannya adalah untuk menyimpan ingatan jangka panjang. Nah, si dua area ini mereka akan sering ngobrol nih, si amigdala dan si hipokampus ini gitu. Jadi untuk hal-hal yang tiba-tiba muncul gitu aja, sebenarnya nggak tiba-tiba muncul kan. Berarti kan itu sesuatu, balik lagi, ini ditandain sama atau dimasukin ke folder penting sama otak kita gitu kan. Pengalaman yang itu yang kita pikir kita lupa tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi si hipokampus itu, atau enggak cara kerja hipokampus dalam penyimpanan memori jangka panjang itu sangat-sangat asosiatif, di mana dia itu bisa mengasosiasikan dengan banyak hal seperti bau-bauan, bunyi maupun stimulus visual. Jadi sebenarnya mungkin enggak ting gitu aja, tapi karena si ingatan itu mungkin ketika peristiwa itu terjadi kan, baik lagi kita kan manusia itu hidup selalu kontekstual kan, sesuai dengan konteksnya. Ketika hal itu terjadi kan nggak cuman misalkan aku sama JJ ngobrol doang, mungkin kan ada aroma tertentu, ada warna baju, mungkin misalkan
ternyata pengalamanku dengan JJ tuh tidak mengenakan gitu dan sampai bikin aku kayak wah ini sangat-sangat mengganggu gitu kan. Bahkan aku mungkin ngelihat perempuan berambut keriting tuh kayak inget JJ lagi nih gitu. Bisa jadi kayak gitu karena otak kita tuh sifatnya sangat-sangat asosiatif gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak yang ya mungkin kerasanya kayak ting tiba-tiba random tapi mungkin ada aspek-aspek eksternal yang diasosiasikan dengan pengalaman tersebut atau dengan orang tersebut. Makanya kan kayak misalkan oh kita nyium parfum ini jadi inget mantan gitu. Kalau enggak oh nyium bau apa bau kue jadi inget rumah nenek gitu. Kan suka kayak gitu-gitu. Trisa mungkin bisa bantu menjelaskan secara bahasa WhatsApp. Iya. Pakai emoji ya jelasinnya kayak gitu. Ini mungkin terdengar sederhana untuk kalian, cuma mungkin aku butuh penjelasan. Kayak memori-memori yang dianggap penting, itu apakah memang memori yang kita hadapi yang belum pernah terjadi dan efeknya benar-benar mengagetkan dan wow untuk kita, atau apakah itu memori yang kita terus ulang dalam kepala kita sehingga otak kita menangkap kalau itu adalah memori yang penting? Sebenarnya terkait dengan ingatan atau memori itu sebetulnya kita dan otak kita itu tidak mengingat peristiwanya. Kita mengingat makna yang kita lekatkan ke peristiwa tersebut. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai pengalaman itu. Kayak misalkan balik lagi, misalkan ada aku dan Bilal misalkan tadi gitu. Pengalaman kita berdua dengan kamu bisa berbeda. Baik lagi misalkan contohnya, wah aku gak suka banget sama JJ, tapi dia mah suka-suka aja sama JJ. Jadi itu tergantung bagaimana aku memaknai pertemuan ini misalkan. Misalkan aku menganggap ini tidak menyenangkan, tapi buat kamu ternyata menyenangkan kan beda lagi gitu kan. Dan itu juga makanya memori itu baiknya karena kan memori kan kita sebenarnya tidak akurat kan. Otak kita itu memori yang ada di otak kita itu sangat-sangat dipengaruhi sama arsip-arsip masa lalu kita, keyakinan kita, kondisi emosional kita saat ini. Jadi tidak apa ya, nggak bisa hitam putih banget ngelihatnya terkait dengan si memori itu. Tapi kalau yang tadi misalkan contohnya kayak apa ada ingatan yang sangat-sangat wow banget ya, yang wow buat JJ itu kan berbeda yang wow buat aku kan. Jadi makanya itu kan sangat-sangat subjektif sebenarnya. Jadi makanya kadang kalau misalkan ada kalau lagi curhat gitu kan, jangan jangan bilang udah gitu doang. Karena nggak bisa gitu doang, kan beda kan gitu. Buat balik lagi misalkan apa ya contohnya kayak balik lagi aku yang pernah ketabrak mobil, buat orang kayak udahlah gitu doang kayak gue ketabrak mobil jir gitu kayak misalkan ada yang mau nyebrang doang kok takut kok lama banget sih Tris itu lama banget lihat kanan kirinya cuman nyebrang doang ya buat lu nyebrang doang buat gue pernah ketabrak mobil gitu jadi kan beda gitu jadi emang susah jadi manusia itu ternyata karena kita tuh kan harus betul-betul apa ya peka dan juga harus hati-hati dengan apa yang kita omongin supaya nggak menyakiti walaupun kadang kita nggak niat nyakitin aja bisa nyakitin kan baliknya kan bagaimana setiap orang itu memaknai pengalamannya gitu. Oke, baik. Kenapa kita bisa kecanduan perasaan tertentu? Misalnya ada satu orang yang orangnya tuh gloomy banget, terus ada yang cemas banget gitu, sedih bahkan ada orang-orang tertentu yang suka kecanduan drama gitu. Apakah itu juga bisa menyambung dengan statement kamu tadi, Trisa? Jadi sebenarnya itu lebih ke berkaitan dengan sistem dopamin sebenarnya karena kan dopamin itu terkenalnya ya dia populernya sebagai hormon kesenangan gitu kan ya. Tapi sebetulnya dia itu berkaitan juga dengan motivasi, dengan antisipasi dan juga dengan kebiasaan. Kalau misalkan kitanya sudah terbiasa dengan misalkan dengan drama ataupun dengan kesedihan itu ibaratnya kayak otak kita tuh akan apa ya karena itu sudah terbiasa dan sudah lebih mudah ibaratnya untuk menuju area situ ya udah dia bakal kesana aja terus gitu ibaratnya. Jadi makanya ini sebetulnya lebih ke kebiasaan sih. Jadi kalau misalkan tujuannya ingin mengurangi kegloomiannya atau kecemasannya ya harus diganti atau enggak harus ada cara lain untuk tidak sekaligus memutus tapi kayak memberikan alternatif aktivitas gitu. Karena cuman pengalaman yang bisa menggantikan pengalaman. Ketika kita lagi gloomy-gloomy, lagi drama-drama itu kan sebenarnya itu pengalaman kan. Kita melakukannya kan sebetulnya gitu. Ya untuk menggantinya kita harus
mengganti dengan pengalaman lain yang tidak seperti itu kalau memang ingin keluar dari ibaratnya si siklus tersebut. Oke. Lalu aku sempat melihat satu konten di sosmed yang bilang kalau laki-laki itu lebih mudah jatuh cinta, lebih cepat memutuskan kalau dia tertarik dengan lawan jenis. Sedangkan kalau wanita itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, aku ingin bertanya, dalam otak kita, apa yang terjadi waktu manusia itu jatuh cinta, Trisa? Begitu juga apa yang terjadi saat kita kehilangan seseorang. Dan apakah benar antara pria dan wanita itu butuh waktu yang berbeda saat mereka tertarik akan lawan jenis? Kalau misalkan secara umum kita ngomongin fungsi otak laki-laki dan perempuan, secara general sih perbedaannya tuh ada tapi tidak signifikan gitu. Justru lebih gimana ya? Lebih besar perbedaan antar individu. Bisa aja dua laki-laki ini tapi dan ada dua perempuan. Ketika dites misalkan gimana ibaratnya kayak struktur dan fungsi otak si antara dua orang laki-laki ini ternyata beda banget. Si perempuan juga sama beda banget. Tapi ternyata si laki-laki A dan si perempuan B ini ada kesamaan yang lebih dekat dibandingkan dengan si individu yang dari jenis kelamin yang sama. Intinya perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan itu memang ada. Secara struktur ada perbedaan sedikit. Tapi untuk kaitannya bagaimana mereka berperilaku, kecerdasan, regulasi emosi, itu tuh relatif perbedaannya tuh tidak sesignifikan itu kalau misalkan kita mau membandingkan antara dua kelompok jenis kelamin ini. Justru kalau sekarang dari pendekatan neuroscience modern itu lebih fokusnya itu ke perbedaan antar individu. Karena perbedaan antar individu juga jauh lebih kompleks sebetulnya dibandingkan hanya perbedaan jenis kelamin. Jadi kalau misalkan mengomentari soal tadi perbedaan waktu untuk jatuh cinta, mungkin aku jadi pengen tahu lebih banyak dan justru pengen nanya balik, apakah itu proses biologis yang terjadi di otak yang memang bawaan atau itu adalah sesuatu yang dipelajari melalui budaya. Balik lagi kan manusia kan nggak bisa lepas dari konteksnya ya gitu, budaya budaya di mana dia hidup dan lingkungannya segala macam, dan apa yang nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya atau nggak oleh lingkungan keluarga. Jadi itu kayaknya agak sulit untuk dijawab karena itu menurutku itu sangat-sangat kompleks gitu. Terus tadi kalau misalkan masalah jatuh cinta dan kehilangan, kalau jatuh cinta tuh sebenarnya itu juga berkaitan dengan si sistem dopamin juga gitu. Karena kan itu sesuatu yang menyenangkan kan. Dopamin kan di salah satu fungsinya juga kan dia untuk kesenangan. Jadi ya memang itu kaitannya dengan si sistem dopamin dan juga hormon oksitosin yang berkaitan dengan koneksi sosial. Jadi kayak oksitosinnya namanya itu kayak banjir, ibaratnya kayak banyak gitu ketika ketemu si orang ini, dan juga sistem dopaminnya juga sama. Terus kalau ketika kehilangan itu jauh lebih kompleks lagi karena kan itu misalkan kita ngomongin grief kan, ketika berduka gitu banyak banget yang berkaitan. Pertama hipokampus karena kan di mana itu kita menyimpan memori soal orang tersebut gitu kan ya. Terus amigdala karena itu juga kan berkaitan dengan bagaimana kita memproses emosi dan juga makna dan juga peranan orang tersebut dalam hidup kita. Terus secara kognitif juga secara sadar kita kan melihat bahwa akan ada banyak perubahan dalam hidup kita gitu. Misalkan setelah kita putus hubungan romantis ini dengan orang tersebut gitu kan. Jadi kalau ngomongin itu ya kalau untuk kehilangan akan ada banyak banget yang berperan di situ, dan prosesnya untuk bangkit apakah ada timelinenya, balik lagi ini juga kan tergantung setiap orangnya ya bagaimana dia memaknai si pengalamannya dan juga apa aja yang sudah dia lakukan untuk overcome pengalaman tersebut gitu. Jadi love at the first sight itu mitos menurut kamu? Enggak sih, menurut aku itu enggak mitos. Bisa aja itu tapi mungkin bukan love ya. Kayak lebih ke attraction aja kali ya.
Tapi karena maksudnya love itu kan sebenarnya kalau di otak kayak prosesnya sangat-sangat kompleks. Jadi kalau misalkan sekali ngelihat langsung love mungkin ada aja, tapi relatif lebih rumit lah gitu. Mungkin di awal lebih ke ketertarikan aja, attraction aja gitu. Zaman sekarang masa sih masih naruh kunci di bawah pot bunga, di bawah kesetan, di bawah sepatu. Udah ketinggalan zaman, pakai fingerprint dong. Pernah kebayang juga nggak punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri? Semua itu bisa kejadian kalau kamu pakai Bardi Smart Home. Bardi itu adalah brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih canggih tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari handphone, dan yang paling penting nih, harganya masih masuk akal dibanding brand smart home lainnya. Misalnya lampu pintar Bardi, smart door lock. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time dari mana aja. Jadi, kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu mulai dari sekarang. Masih ngomongin soal cinta. Waduh. Kebanyakan orang-orang tuh, apalagi anak muda zaman sekarang. Anak muda, kita tua ya. Gen Alpha Waduh. ini. Nggak nyambung, nggak ngerti bahasanya. Kadang-kadang kan mereka sudah sangat ketergantungan mendefinisikan seseorang itu berdasarkan zodiak kah, betul. MBTI kah, Betul. terus ada juga sekarang human design. Nah, ini dari sisi sainsnya nih, Trisa. Bagaimana kamu menanggapi tentang itu tadi, tentang astrologi, tentang human design, tentang MBTI? Apakah memang manusia bisa digambarkan dengan penjelasan astrologi yang memasukkan tanggal dan bulan lahir itu? Karena ada juga yang bilang kan setiap manusia itu unik toh dan berbeda-beda gitu. Betul. Mungkin kamu bisa bantu menjelaskan. Wah, jangan benci aku ya, peepers. Buat yang percaya. Gini, aku cuman ini berdasarkan apa yang aku pahami dan aku pelajari aja ya. Jadi kalau misalkan pertama mungkin bisa mulai dari MBTI, karena kan MBTI itu disebut sebagai alat tes kepribadian, alat tes psikologi untuk mengetahui kepribadian. Jujur di angkatanku waktu buat sarjana psikologi, MBTI dibahas, dipelajari tentunya, tapi lebih dari perspektifnya tuh lebih ke perkembangan alat-alat tes psikologi yang muncul. Tapi apakah MBTI itu digunakan di setting klinis ataupun dalam praktik-praktik psikologis? Jawabannya enggak, peepers. Jadi itu nggak pernah dipakai. Alasannya sangat jelas kalau kita lihat dari perspektif psikometri. Psikometri itu sub bidang psikologi yang tujuannya untuk mengukur keabsahan suatu alat tes gitu. Dan syarat-syarat alat tes itu betul mengukur apa yang dia ukur atau yang sesuai dengan klaimnya adalah harus valid pertama, terus harus reliable, terus harus ada standarisasinya. Dari 3 syarat ini seenggaknya MBTI itu gagal di validitas dan reliabilitas. Kalau nggak percaya silakan googling aja apakah MBTI valid dan reliable. Akan ada banyak banget studinya. Jadi buat teman-teman yang buat peepers yang masih mengikuti dan meyakini soal MBTI itu, aku sih nggak yang akan bilang ngelarang 100%. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ya lucu-lucuan aja dan kayak buat tahu aja lah gitu, kayak kayak lebih ke self awareness di awal sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai over identifikasi dengan si hasil yang dia dapatkan sehingga malah jadi membatasi kesempatan dia untuk berkembang, itu sangat disayangkan. Dan kalau yang aku lihat sekarang banyak yang kayak gitu kan, bahkan sampai di bio Instagramnya aja ada tuh ENTJ atau INFP apa gitu. Itu disayangkan, satu karena ya MBTI itu bukan alat tes psikologi yang valid dan reliable dan digunakan sama praktisi-praktisi di bidang psikologi. Terus astrologi
Astrologi kan sebenarnya sama MBTI beda tipis lah. MBTI kan ada 16 ya kalau nggak Iya. salah. Kalau astrologi ada 12 ataupun SIO ataupun apapun itu. Pertama-tama this is no hate ya, tapi pertama-tama astrologi dan hal-hal kayak gitu tuh menggambarkan betapa hausnya manusia kita di zaman dulu untuk mengenali dirinya sendiri dan memaknai dunianya. Jadi itu kan aku melihatnya sebagai arsip kognitif lah, arsip kognitif nenek moyang, bukan nenek moyang kita sih, kalau astrologi kan datangnya dari benua lain ya. Tapi ya nenek moyang manusia lah ya, dalam moyang perkembangannya peradaban manusia ini, bagaimana mereka tuh berupaya keras untuk memahami dunianya, memahami dirinya, dan apakah ada nilai penting secara historis dan kultural ya tentu gitu kan. Itu kan menjadi apa tuh namanya, kayak warisan kebudayaan lah gitu. Tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk menilai orang lain atau bahkan menilai dirinya sendiri dan berusaha menjadikan itu identitasnya? Itu sih enggak. Dan di psikologi juga balik lagi, jadi kalau mau sebel sama saya, sebel sama semua anak psikologi, oke? Jangan serang saya doang. Karena kalau di psikologi diajarin, there's no such thing as kepribadian berdasarkan astrologi gitu. Terus kalau ya ini juga berkaitan juga dengan human design gitu, karena intinya 3 hal ini adalah sedikit dari sayangnya banyak sekali pseudoscience di luar sana yang apa ya, yang menjanjikan untuk memberikan solusi tantangan kesehatan mental berdasarkan itu. Tapi sayangnya ya buktinya belum ada gitu, bukti empirisnya nggak ada gitu. Jadi itu sih yang aku yang aku sayangkan, walaupun aku paham sih mungkin ada orang-orang yang memang secara tulus kayak genuinely mereka ingin ngebantu orang gitu kan. Tapi kalau caranya salah dan malah jadi over identifikasi dan membatasi potensi orang tersebut untuk berkembang lebih banyak lagi, itu yang yang aku sayangkan. Karena di psikologi juga kan kita nggak pernah kayak mengkategorisasikan orang, oh kamu tuh tipe kepribadiannya namanya ini, enggak. Tapi kita kalau buat ada tes kepribadian, oh dia tuh ada kecenderungan seperti ini, kita nggak boleh tuh, dilarang keras kita tuh kayak ngasih tahu apa ya kan. Kalau di psikologi juga ada kode etik psikologinya ya, jadi kita nggak boleh sembarangan ya kamu tuh tipe kepribadiannya kayak gini, berarti kamu cocoknya kayak gini doang gitu, kamu nggak usah kayak gini. Sementara kalau yang MBTI ataupun yang aku tahu sedikit soal human design, aku juga nggak terlalu mengikuti, cuman kalau yang aku lihat-lihat ya gitu kan, biasanya nanti akan ada kategorinya apa, jenis kepribadiannya apa, lalu kayak ada oh identitas kamu kayak gini, terus kayak ada Kamu apa tuh, cocoknya cocoknya apa, lalu kerjanya ada di bidang ini. iya hal yang bisa kamu lakukan dan tidak bisa kamu lakukan. Dan kebanyakan hal-hal kayak gitu tuh kan ada Barnum effect kan, dulu tuh sudah ada risetnya terkait astrologi. Jadi ada 2 kelompok mahasiswa di Amerika, mereka itu dikasih deskripsi dari zodiaknya, dari astrologinya. Yang satu kelompok itu diberikan sesuai dengan zodiaknya, yang satunya lagi ngasal aja. Jadi misalkan contohnya si A zodiaknya Sagittarius tapi dikasih penjelasannya Gemini, tapi ternyata dia ngerasa oh ini gua banget juga gitu. Jadi karena deskripsi kepribadian berdasarkan zodiak ataupun MBTI itu sangat-sangat generik, yang sehingga kalaupun tidak ada labelnya dan dikasih ke orang, itu orang akan bisa ngerasa relate aja gitu. Karena manusia kompleks dan terus Kompleks. bergerak ya. Betul. Justru kalau misalkan kita hanya membatasi diri kita berdasarkan itu akan menjadi self limiting banget kan. Kesan oh nggak bisa nih gue ngelakuin ini karena kan gue orangnya introvert banget. Nggak gitu sih, karena kan kita juga ngelihat orang tuh nggak bisa kaku kayak introvert extrovert gitu. Nggak seperti itu, tapi sebuah spektrum kan, dan itu juga tergantung konteksnya. Balik lagi bawel banget ngomongin konteks si Trisa. Tapi memang tergantung konteksnya di mana gitu. Kayak aku bisa ngomong banyak banget sama JJ karena kita ngobrol. Tapi kalau nggak di sini, ya aku anteng-anteng aja, diem-diemen doang. Apakah aku, wah si Trisa ekstrovert palsu, kalau wah si Trisa introvert palsu? Enggak gitu, karena tergantung konteksnya di mana gitu.
peran Kebutuhannya apa? iya peran sosial itu kan sebetulnya. Jadi jangan sampai gue mah introvert jadi gue nggak bisa kerja kelompok. Kalau nggak gue mah introvert gue mah nggak akan bisa ngomong di depan orang. Sekarang kalau misalkan kita lihat berapa banyak sih orang yang kita tahu public speaker yang sangat baik tapi setelah turun dan dalam kehidupan nyata dia nggak dia tetap orangnya pemalu segala Iya. macam gitu. Jadi itu sih yang aku nggak akan bilang 100% salah soal astrologi MBTI ataupun human design karena kalaupun di sains juga kan salah satu traits atau sifat dari sains itu kan falsifiability kan harus bisa dibuktikan salah. Jadi kalau buat aku seenggaknya gitu yang memang dari perspektif sainsnya aku sih nggak apa-apa kalau misalkan nanti apa yang aku sampaikan hari ini 5 tahun ke depan atau bahkan 2 bulan ke depan sudah tidak relevan lagi ya tapi kan karena ilmu kan selalu berkembang layaknya seperti manusia juga kan. Tapi sayangnya kalau yang aku lihat gitu kan dari yang pseudoscience ini agak nggak terima kalau dibuktikan salah kadang-kadang gitu individu-individu yang praktisinya kadang ngerasa ini bener banget nih sementara kalau memang itu adalah berlandaskan sains ya jangan lupa ada sifat keilmuan yaitu falsifiability harus bisa dibuktikan salah gitu dan harus bisa dites ulang dan hasilnya harus sama ada replikasi jadi ada banyak gitu faktornya. Tapi mungkin nggak Trisa, kenapa kalau ini kita ngomongnya orang-orang yang mungkin sudah hampir kecanduan ya, yang segala sesuatu bahkan segala keputusan mereka bergantung sekali dengan astrologi atau human design atau MBTI tadi. Karena mereka segitunya, karena mereka sedang mempersiapkan hal terburuk yang akan terjadi di masa depan. Mungkin otak kita kan kalau aku salah mohon dibenahi ya. Kita kan disiapkan untuk kemungkinan terburuk, selalu berjaga-jaga, selalu siaga gitu. Mendeteksi Jadi, ancaman siap-siap betul. nih gitu. Jadi supaya meminimalisir supaya tidak terjadi yang terburuk, that's why mereka segitu pengennya untuk tahu agar bisa mempersiapkan supaya hal-hal yang terburuk itu tidak terjadi. Ada korelasinya kah? Bisa jadi sih, tapi kalau kayak gitu berarti kan orang-orang ini akan selalu hidup dalam kecemasan kan. Itu kan kecemasan adalah kita menakutkan hal yang belum terjadi di masa depan kan. Jadi antara itu untuk persiapan atau emang itu berlandaskan dari kecemasan belaka Kalau aja. parnoan. Atau parnoan aja gitu. Jadi sebenarnya pendekatan yang lebih sehat adalah ya kita fokus sama yang hari ini. Terdengar sangat hedonistik mungkin buat orang-orang itu nggak mikirin masa depan. Tapi kan kita hidup untuk hari ini ya. Maksudnya kita hidupnya saat ini. Masa depan itu kita kan nggak bisa mengendalikannya kan. Akan ada banyak sekali faktornya. Mau sebaik-baik apapun yang kita lakukan hari ini dalam tugas tertentu, kan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, faktor eksternal. Kayak contohnya aku yang tadinya mau pulang ke Inggris sampai di cancel 2 kali. Kan ada hal-hal faktor eksternal yang nggak bisa aku kendalikan seperti perang di daerah sana akhirnya aku nggak bisa terbang gitu kan. Jadi itu sih menurutku mungkin ada korelasinya, tapi bisa jadi itu malah jadi coping mechanism yang kurang tepat mungkin. Cari aman. Tapi gitu maksudnya aku tidak 100% bilang apakah aku tertutup, apakah menurutku tidak akan ada kebenarannya sama sekali di masa depan ya mungkin bisa aja nanti dari riset-riset lain ada penelitian-penelitian lain yang bisa membuktikan bahwa itu ternyata bermanfaat. Tapi sejauh ini yang sudah ada terkait dengan astrologi, MBTI, grafologi, numerologi, life path, human design itu tuh belum ada bukti empirisnya yang bisa ibaratnya dipertanggungjawabkan lah. Gitu. Apapun itu segala sesuatu yang over itu pasti tidak baik ya. Betul sekali itu tuh betul dan itu tuh udah dicontohin banget sama otak kita yang suka jadi yang jadi miskonsepsi soal kortisol. Kortisol orang mikir itu hormon stres, kesannya jahat gitu ya, he's the villain. Enggak juga kalau misalkan dalam porsi yang cukup bukan cukup, porsi yang pas nih ya, sesuai dengan konteksnya, balik lagi sesuai dengan konteksnya itu akan cocok karena kan kortisol itu kortisol dan adrenalin ya biasanya mereka berdua datangnya kayak berkaitan dengan kesiapan kita untuk menghadapi tantangan misalkan kayak ada
ancaman, misalnya ada orang mau nyerang, itu kan langsung si kortisol adrenalin itu kayak membanjiri sistem tubuh kita untuk bersiap-siap menghadapi itu. Jadi ngasih energi, terus otot kita jadi lebih tegang. Baik Lebih dong, fokus. lebih fokus itu baik dong. Tapi kalau misalkan si produksi kortisolnya terus menerus tanpa paham konteks, tanpa ada stimulus jelas atau tanpa ada ancaman jelas, itu kan jadi nggak sehat kan. Jadi sama kayak misalkan kalau kita terlalu over identifikasi diri kita yang sebetulnya sangat-sangat fleksibel untuk bisa berubah, tapi kita hanya menggantungkan pada si satu kategori kepribadian aja, itu malah bisa jadi kayak bumerang gitu, malah jadi self limiting our capacity dan potentials gitu. Oke. Dan apakah benar dengan bengong yang sekarang jarang sekali kita lakukan, itu bisa membuat otak kita juga membantu lebih sehat? Iya dan enggak. Nah, baik lagi tergantung konteksnya. Pasti kamu bosan mendengar ini. Maaf ya Pipers, tapi iya bisa karena ibaratnya ketika kita bengong gitu kayak itu ibaratnya kayak ngasih otak kita untuk ngaso juga dan juga kayak membiarkan si otak ini ibaratnya mencari jalur-jalur saraf baru untuk saling berhubungan. Makanya kan suka ada aha moment, ya kan? Sebenarnya itu nggak aha moment juga, tapi mungkin kayak ada dua jalur saraf yang belum bertemu lah. Akhirnya bisa dipertemukan ketika kita lagi bengong misalkan, lagi mind wander gitu. Dimana di situ ada mengaktifkan jaringan namanya default mode network. Disitulah masa-masa atau jaringan yang membantu kita untuk berpikir tentang diri kita sendiri yang aktif ketika kita melamun. Tapi kalau kebablasan si jaringan ini terlalu aktif, jadinya si overthinking tadi. Jadi makanya harus selalu seimbang gitu. Tidak mudah memang. Aha moment ini sering banget terjadi di aku waktu lagi mandi, Trisa. Aku pun Mungkin karena tubuh kita lagi relax, relax. betul itu. Makanya kenapa meditasi dan mindfulness practices itu penting karena kita jadi bisa menemukan jawaban-jawaban kalau nggak ada ternyata ini bisa nih nyambung gitu. Dan mandi juga kan sebetulnya bisa jadi mindfulness practice juga kan. Mindfulness practice atau meditasi kan nggak harus yang duduk berdiam diri dan melakukan pernafasan, tapi aktivitas-aktivitas yang kita benar-benar in the present gitu. Kita benar-benar being in the present melakukannya dan juga relax gitu. Itu. Ini juga aha moment nih. Oh gitu. Kayak iya juga ya. Ya kan? Karena misalkan lagi masak itu juga kan bisa jadi meditative activities juga. Baking, kan sekarang bilang baking tuh terapeutik. Ya, emang iya, apalagi kan ini kita fokus kan sama apa yang kita lakuin gitu. Kita juga aktif tangannya, kita nggak mikirin yang lain-lain gitu. Kadang suka tipe ini ya gitu. Ternyata jawaban yang selama ini aku cari akhirnya aku nemu gitu. Betul. Oke, sekarang aku pengen bertanya soal bukumu. Akhirnya ditanya, J. Kasian loh dia udah nongkrong di situ, J. Tadi dia sempat menjatuhkan diri. Dia sih, aku capek tidur dulu aja, kelamaan nggak diajak ngobrol gitu katanya. Jadi ini buku pertama? Buku pertama sains populerku. Sebelumnya aku dulu pernah nulis buku tapi menerjemahkan naskah teater. Oh wow. Iya, jadi ini pertama kali yang buah pikiranku. Berapa lama Trisa? Kalau dari draft Prosesnya. pertama banget sih kayaknya berarti total 1,5 tahun kali ya. Tapi kalau yang beneran nulis duduk dengan penuh tekanan dan stres itu 6 bulan lah gitu. Yang nulisnya bener-bener yang menjadi buku ini tuh 6 bulan. Ini kita jadinya ngobrolnya mundur lagi ke belakang nih. Awal ketertarikan kamu dengan otak itu tuh apa? Dari mana? Nah, aku kan dulu kuliah S1 psikologi kan. Jadi kalau mahasiswa sarjana psikologi itu ada mata kuliah seenggaknya di kampusku atau di angkatanku tuh namanya psikologi faal. Sekarang sih namanya biopsikologi lah. Intinya sih kita belajar soal otak, sistem saraf pusat dan kaitannya dengan kondisi-kondisi psikologis. Disitulah my aha moment. Nah, disitu kayak kok kayaknya aku nggak mau jadi clinician ya. Aku lebih tertarik soal si otak-otakan ini. Cuman setelah lulus ketika aku emang pengen lanjutin soal belajar soal otak ini atau neuroscience belum ada tuh sampai sekarang juga belum ada sih S2 neuroscience di Indonesia gitu. Jadi kayak semenjak 2 semester psikologi faal itu kayak membekas banget dan aku ngerasa ada banyak hal yang udah kita ketahui tentang otak tapi ada lebih banyak lagi yang nggak kita ketahui. Justru itu yang membuat aku sangat tertarik dan seru aja dan karena kan otak itu yang menjadikan diri kita hari ini kan.
kita dengan kepribadian kita, dengan keunikan kita masing-masing gitu. Jadi kayak ajaib banget. Dan awalnya karena dulu waktu dari SD sampai SMA emang aku cukup rajin berkesenian gitu kan, aku tuh lebih tertarik kayak kok bisa ya orang bisa berkreasi, kok bisa ya bisa nulis buku bagus banget, kok bisa ya bikin film, kok bisa ya bikin koreografi tarian yang bisa bikin aku tersentuh juga gitu, kok bisa ya orang nulis monolog seindah itu. Awalnya kayak gimana ya proses kreatifnya gitu, ada apa sih di otak kita. Nah ternyata belum terjawab sepenuhnya ketika kuliah S1, cuman kayak ternyata sebenarnya bisa dilihat dari sisi biologisnya juga sebenarnya. Nah, dari situlah akhirnya aku kayak ini nih kayaknya seru gitu. Jadi buku pertama First Baby, Iya. banyak orang kan ngerasa kalau mereka tuh mengingat atau merasakan sesuatu gitu. Iya. Berarti di saat mereka masih bisa merasa dan mengingat sesuatu, berarti mereka belum selesai. Nah, apakah itu benar atau itu justru cara alami otak untuk memproses pengalaman? Ada tertuliskah akan kamu bahas di buku ini? Iya, sebetulnya dari yang udah kita bahas tuh topiknya sangat dekat dengan ini. Karena kan buku sendiri kan judulnya Moving Forward Not Moving On. Kita udah biasa lah. Bedanya dulu deh, Teresa. Bedanya dulu. Nah, ini antara moving on dan moving forward. Moving on itu kalau dalam keseharian kan konotasinya tuh lebih melupakan gitu kan, melepaskan gitu, mengenyahkan gitu. Sementara kalau moving forward itu pendekatannya lebih tadi mengakui pengalaman itu terjadi, mengakui apa yang kita rasakan dan diintegrasikan ke kehidupan kita untuk menjadi identitas kita hari ini dan menciptakan masa depan yang baru yang sesuai yang bisa yang mau kita wujudkan gitu. Jadi moving forward tuh kayak aku coba menawarkan kayak pendekatan yang lebih konstruktif untuk menanggapi pengalaman yang tidak menyenangkan daripada hanya dihapuskan begitu saja, tapi justru harusnya pengalaman itu ya kita integrasikan, kita maknai ulang sehingga kita bisa menciptakan narasi baru terkait kehidupan kita. Karena di otak kita juga ada bagian yang kerjaannya itu adalah membuat narasi, menafsirkan pengalaman-pengalaman ini supaya masuk akal buat otak kita. Kalau kita bisa membantu dengan sadar, dengan kontrol kognitif kita bahwa kita bisa menciptakan narasi itu dan mengubah kisah, mengubah kisah kita. Karena kan kalau mengubah kisah tidak mengubah pengalaman yang terjadi kan, pengalamannya ada tapi kisahnya kan bisa berbeda-beda. Reaksi emosionalnya Reaksi berbeda. emosionalnya bisa beda-beda. Justru dari moving forward itu kayak ini ajakanlah untuk kita tuh tidak selalu nyaman, tidak selalu enak untuk berhadapan dengan ibaratnya kayak sisi gelap kita yang ingin kita tutupi dari orang lain atau pengalaman buruk yang kita alami, tapi justru itu penting banget untuk kita beneran bisa melangkah maju instead of cuman kayak gerak maju doang tapi kayak jalan tapi kayak kakinya masih dipegang gitu sama masa lalu kita. Sementara kalau ini masa lalunya udah nggak nahan, masa lalunya yang kita giring aja, kita bawa gitu, kita gandengan aja, udah sini yuk sama gua gitu, aman kok nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak mau ngomong ke Trisa zaman dulu misalnya kalau ketika aku mengalami masalah udah nggak apa-apa, udah santai sama gue aja gitu. Jadi justru kita hari ini yang punya kontrol atas pengalaman atau pengalaman buruk di masa lalu kita itu. Menarik. Kalau sekarang bisa ngomong sama Trisa yang dulu sempat kamu sharing tadi, sempat dibully sama kakak kelasmu. Halo kakak kelas, apa kabar? Aku nggak inget mukanya lagi. Coba ingat ya, aku nggak inget. Blank banget. Biasalah kalau di pengalaman buruk kan suka langsung blank gitu kan, karena traumatis gitu. Terus gimana? Mungkin kebetulan dia sedang menonton sekarang. Halo kakak kelas. Dan juga mungkin pengalaman kamu di masa kecil, banyak sekali trauma-trauma yang tadi juga sempat kecelakaan. Sampai akhirnya sekarang Trisa sudah menjadi communicator, neuroscience communicator, udah launching buku. Ada yang ingin kamu pesan, memberikan pesan dengan Trisa kecil waktu itu? Perjalanannya nggak akan mudah, nggak akan terlalu menyenangkan, nggak selalu ketemu orang yang bisa dan mau mengerti kita, tapi percaya aja dengan kita melakukan dan menunjukkan identitas diri kita yang paling otentik, kita akan ketemu orang-orang yang akan mendukung kita 100%, dan jangan jadiin pengalaman buruk itu identitas mati kita. Karena itu cuma pengalaman aja, tapi kita bisa memaknai ulangnya dan kita bisa menciptakan masa depan
baru yang lebih menyenangkan. Dan pasti si Trisa yang waktu kecil juga dia nggak akan nyangka kalau dia nulis buku ini, nggak akan nyangka akan diundang ke podcast mana-mana, salah satunya ketemu sama JJ juga. Jadi ya just keep going and just move forward, dan jangan pikirin apa kata orang lah. Jangan terlalu pikirin apa kata orang, karena waktu dulu ya namanya juga masih ABG ya, masih kecil gitu, masih muda, jadi kayak bener-bener dengerin apa kata orang sampai akhirnya malah ngeberhentiin diriku untuk menjadi diriku yang seutuhnya, dan juga untuk mencapai potensi yang maksimal lah ibaratnya. Jadi aku nggak dendam sama kakak kelasku yang dulu ngelemparin sampah di kantin, dan selama 6 bulan aku selalu ditunjuk-tunjuk dan diapa-apain. Aku tidak dendam, tenang aja. Tapi aku juga akan berterima kasih. Tapi aku berterima kasih sama aku yang dulu, yang ternyata kuat juga ya nih anak gitu. Di PBB kalau aku sering digituin kayak gila ya. Tapi dulu aku kayak ya udah gitu, lurus aja pokoknya, yang penting gue mau ke sekolah gitu. Yang penting gue mau ikutan ekskul gitu. Padahal kalau diingat-ingat lagi, pada saat itu Menyakitkan banget loh. dan kamu juga belum tahu cara mengolah emosi, Iya right? itu, dan itu kan tidak diajarkan kan. Seenggaknya untuk generasi kita, generasi aku tuh mengelola emosi, mengelola stres, mengelola kesehatan mental tuh kan bukan sesuatu topik yang bisa dibicarakan secara terbuka kan. Jadi waktu itu terjadi, ya aku nggak cerita ke siapa-siapa gitu, ke guru enggak, di rumah juga enggak, cuman ke temanku doang aja gitu, yang sesama menjadi dibully pun gitu. Jadi kan kita bergandengan tangan sesama dibully. Oke, bukunya sudah bisa kita nikmati bersama, sudah bisa Tergantung dibeli. tayangnya kapan nih. Tayangnya akhir bulan kalau tidak salah. Sudah berarti, ya? sudah. Nanti bisa ada di toko Oke. buku akhir bulan April. Tapi kalau misalkan malas ke toko buku, bisa beli online aja. Ada di marketplace. Oke, selamat ya Terima Trisa kasih JJ. untuk bukumu. Terima kasih udah diundang, terima kasih udah memberikan ruang buat ngobrol-ngobrol, seru Tidak banget. sabar juga ya ingin membaca buku pertamamu ini. Terima kasih. Terima kasih juga ngobrol-ngobrolnya dan ilmunya ya. Aku banyak merasa tercerahkan dan terjawab apa alasan. Kadang-kadang kan kita sebenarnya mempertanyakan banyak sekali hal, tapi susah untuk menyampaikan. Apa ya maksud kepala gue tuh ngerasa ini loh sebenarnya. Iya betul, makanya aku tuh berharap dari buku ini, tentunya buku ini nggak akan menyelesaikan semua masalah, nggak akan tiba-tiba baca ini kesehatan mentalnya langsung prima gitu kan, langsung zen semuanya, enggak. Tapi aku pengen buku ini tuh jadi teman untuk melalui perjalanan kesehatan mental setiap orang, karena kan akan unik, akan berbeda-beda. Buku ini tidak menjanjikan nanti trauma akan hilang segala macam, itu enggak, tapi seenggaknya ada temen yang bisa nemenin perjalanan kesehatan mental kita, karena ini tuh ibaratnya kayak hal-hal yang aku harap dulu aku tahu ketika aku lebih muda. Semua hal yang aku rasa, kok baru ketemu jawabannya sekarang. Jadi tentunya buku ini nggak sempurna, belum sempurna, jauh dari itu. Cuman ini ya upaya akulah untuk bisa ngebantu peepers yang mungkin sedang ada tantangan kesehatan mental, supaya mereka ngerasa nggak sendiri, dan juga ada kok cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola kesehatan mental kita secara praktis gitu, dari insight-insight dari neuroscience ini. Baik. Trisa Triandesa. Betul. Terima kasih sudah sharing di Pip Talk ya. Terima kasih banyak JJ. Pipers juga terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Talk soon ya. Bye for now. Bye.